Bendera kuning telah dipasang di depan rumah milik Roro. Para penduduk desa bergiliran mengirimi beras dan uang untuk membantu Roro yang sedang ditimpa kesedihan. Suaminya Malik baru saja meninggal tadi pagi setelah 2 bulan menderita penyakit kulit. Namun sakit kulit yang diderita Malik tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Makanya tepat hari ini Malik mengembuskan napas terakhir akibat tidak kuat dengan penyakit yang tidak ada obatnya itu. Kematian suaminya itu membuat Roro tidak bisa memendam lagi rahasia yang sudah disimpan lama. Di rumah duka, banyak orang sedang membisikkan sesuatu yang membuat mereka heboh. Kabar itu berasal dari petugas yang memandikan jasad Malik. Katanya, kulit Malik sangat licin dan banyak sisik yang keluar dari kulitnya ketika digosok. Selain sisik, sekujur tubuh Malik juga berkali-kali mengeluarkan darah saat dimandikan. Kabar itu akhirnya sampai di telinga Roro. Untuk meredam keributan, seorang ustadz yang bertugas mengimami sholat jenazah akhirnya mendekati Roro. "Nah Roro, bisa ceritakan apa yang terjadi dengan suamimu?" tanyanya. Sambil menangis sesenggukan, Roro menjawab, "Kami menyesal telah berbuat dosa, Ustadz," katanya. "Tidak apa-apa nak, ceritakan saja. Biarkan jiwa Malik tenang agar tidak jadi perguncingan tetangga," kata Ustadz. "Kami sudah menjadi manusia laknat karena melakukan pesugihan," jawab Roro memulai ceritanya. Malik dan Roro dilanda kemiskinan luar biasa. Usaha Malik berupa toko bangunan tiba-tiba bangkrut. Sudah hidup serba pas-pasan. Kini Malik dan Roro harus menghadapi kenyataan kalau usahanya mereka gagal. Mulanya mereka bisa bertahan dengan keadaan itu. Mereka yakin suatu saat pasti ada jalan untuk mereka. Namun keyakinan itu runtuh tatkala anak pertama mereka lahir. Malik dan Roro butuh biaya besar untuk persalinan, juga untuk merawat bayi itu setelah lahir. Mereka menyerah. Akhirnya Malik dan Roro setuju untuk pergi ke dukun agar dapat membantu mereka kaya raya secara instan. Saat menceritakan keadaannya, Malik dan Roro diberi saran untuk melakukan pesugihan siluman ular. "Bagaimana caranya kami melakukan pesugihan itu, Ki?" tanya Malik. "Kamu harus merelakan istrimu untuk tidur dengan siluman ular itu pada Selasa Kliwon," kata dukun itu. Mendengar hal itu, Malik dan Roro terkejut bukan main. Malik tentu tak ingin membiarkan istrinya yang sangat dicintai itu untuk tidur dengan orang lain, apalagi dengan ular siluman. Akan tetapi, mereka tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, mereka mengiyakan saran dukun tersebut. Akhirnya, Malik dan Roro datang ke dukun itu di hari yang telah ditentukan, yaitu Selasa Kliwon. Dukun tersebut sudah menyiapkan ruangan untuk Roro, sementara Malik menunggu istrinya di luar. Tak lama kemudian, dukun itu mulai memanggil siluman ular untuk memasuki kamar Roro. Setelah ritual itu selesai dilakukan, Malik dan Roro bergegas pulang. Namun, langkah mereka terhenti tatkala dukun itu menghentikan mereka untuk mendengarkan perkataannya. "Ingat, kalian tidak boleh melakukan hubungan di hari Selasa Kliwon. Itu pantangan satu-satunya yang harus kamu hindari kalau kamu tidak ingin pesugihan ini berakhir," kata si dukun itu. Malik dan Roro mengangguk dan kemudian pamit pulang.
Beberapa bulan setelah melakukan ritual itu, Malik diam-diam jadi orang kaya baru di desanya. Malik sudah tidak khawatir dengan biaya persalinan anaknya lantaran ia sudah punya banyak uang. Malahan Malik berencana untuk membelikan baju dan sepatu untuk anak pertamanya itu. Untuk menutupi perbuatannya dari kecurigaan orang, Malik memutuskan untuk berjualan soto ayam. Berkat dorongan dari uang pesugihannya, soto ayam Malik kini sudah memiliki banyak cabang. Dengan kekayaan berlimpah, Malik membangun rumah besar dan membeli mobil mahal. Kesuksesannya itu membuat orang desa mengaguminya. Ia diundang berbagai acara di desa untuk membagikan tips menjadi orang sukses. Namun suatu hari, Malik hilaf. Ia tak sengaja melanggar pantangan dari dukun itu. Tepat pada malam Selasa Kliwon, Malik dan Roro melakukan hubungan intim tanpa sedikit pun mengingat kalau mereka tidak boleh melakukan itu. Naas kecerobohan itu berimbas buruk kepada Malik. Keesokan harinya, Malik merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Roro kemudian memberinya obat gatal-gatal untuk Malik. Tapi rasanya obat itu tidak menghilangkan gatal di tubuh Malik sama sekali. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa Malik ke rumah sakit. Pada mulanya, dokter mengatakan kalau itu sakit gatal-gatal biasa. Malik lalu dirawat di rumah sakit dengan resep obat yang diberikan dokter. Namun setelah beberapa minggu dirawat di situ, Malik tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya menjadi lebih parah. Kulitnya mengeluarkan bercak merah dan nanah. Malik tak kuasa untuk tak menggaruk tubuhnya yang gatal. Kelakuan Malik itu justru menambah kesakitan yang dideritanya. Aku menyesal telah melanggar pantangan itu. Aku lebih menyesal lagi karena sudah melakukan dosa besar. Itu adalah kata-kata terakhir yang dilontarkan Malik sebelum ajal akhirnya menjemput. Tamat. Tulisan ini hanya rekayasa, kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan cerita kami. Jika sahabat suka, mohon untuk di subscribe, share, dan komen. Terima kasih sahabat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Doa dari kami, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.